Asumsi komponen material terdiri dari asumsi komponen 1. Material atap 2. Material dinding 3. Material lantai dan 4. Material langit-langit. Asumsi komponen material atap untuk bangunan yang memiliki atap datar adalah plat atap. Untuk bangunan dengan komponen atap kecil meliputi kaso, reng dan penutup atap. Untuk bangunan dengan komponen atap lebar hanya penutup atap. Kemiringan atap bangunan membentuk sudut 20 derajat sampai dengan 35 derajat. Dikecualikan untuk jenis bangunan seperti masjid besar, hall, atau gedung pertemuan. Kemiringan atap dapat membentuk sudut sampai dengan 45 derajat. Bagian yang termasuk komponen ini adalah hubungan atap berikut papan ruiter, talang dan jurai, serta lisplek. Asumsi komponen material dinding, tebal dinding bata, batako, hebel dan sejenisnya. Bata plus plester kiri, kanan. 15 cm, tinggi dinding untuk bangunan rumah tinggal, ruko, rukan, bangunan kantor bertingkat, atau masjid, adalah 3,5 meter. Tinggi dinding untuk bangunan gudang sederhana adalah 5 meter dan bangunan pabrik adalah 7 meter. Bukaan dinding, pintu dan jendela proporsional dengan bentuk dan fungsi gedung. Bagian yang termasuk komponen ini adalah pekerjaan pasangan, pekerjaan plester 2 sisi, pekerjaan dinding 1 sisi, kolom praktis tiang kayu sekunder, kusen pintu, jendela, standar dari kayu, daun pintu, jendela, engsel, kunci dan penggantung. Asumsi komponen material lantai. Untuk lantai yang langsung berhubungan dengan tanah termasuk urugan tanah, urugan pasir dan pemadatan. Bagian yang termasuk komponen ini adalah pekerjaan lantai, pekerjaan plin lantai, pekerjaan lantai selasar, dengan lebar selasar 60 cm. Asumsi komponen material langit-langit. Material rangka yang digunakan sesuai dengan karakteristik material. Contoh untuk triplek menggunakan rangka kayu, sedangkan akustik menggunakan besi hollow. Bentuk langit-langit datar dan tidak memiliki perbedaan ketinggian. Bagian yang termasuk komponen ini adalah pekerjaan rangka plafon, dalam dan luar, pekerjaan gantungan, pekerjaan plafon, dalam dan luar, pekerjaan lis pinggir plafon. Asumsi komponen fasilitas terdiri dari 1. Instalasi listrik 2. Instalasi air 3. Pelapis dinding 4. Perkerasan carport dan 5. Pagar. Instalasi listrik. Nilai komponen fasilitas instalasi listrik dihitung berdasarkan jumlah titik instalasi yang terdiri dari titik lampu, stop kontak, kotak sekering dan biaya penyambungan daya ke PLN. Material yang digunakan adalah sesuai dengan kebutuhan. Jaringan utama dibagi merata ke setiap titik. Perhitungan titik lampu sudah termasuk perhitungan saklarnya. Perhitungan stop kontak hanya untuk stop kontak permanen atau yang tertanam atau diinstalasi pada dinding, bukan stop kontak yang berupa kabel gulung atau extension dan sejenisnya. Perhitungan sekring adalah jumlah sekring atau sub jaringan. Termasuk titik lampu adalah kipas angin, exhaust, AC, dan sejenisnya yang listriknya sudah langsung disambungkan ke jaringan instalasi listrik tanpa stop kontak. Titik lampu dibagi dalam 3 jenis, yaitu titik lampu dalam, titik lampu luar dan titik lampu hotel.
Titik lampu dalam adalah titik lampu yang terdapat dalam bangunan, baik yang terdapat dalam ruangan maupun yang terdapat di teras atau balkon dan selasar bangunan. Titik lampu luar adalah titik lampu di luar bangunan seperti lampu taman. Titik lampu hotel adalah titik lampu khusus untuk bangunan hotel. Stop kontak dibagi dalam dua jenis, yaitu stop kontak biasa dan stop kontak khusus. Stop kontak biasa adalah stop kontak dengan 2 lubang, sedangkan stop kontak khusus adalah stop kontak dengan 3 lubang. Sedangkan box sekring dibagi berdasarkan jumlah MCB yang terdapat di dalamnya, yaitu 2 grup, 4 grup, 6 grup, dan 8 grup. Untuk nilai penyambungan ke sumber listrik ditentukan berdasarkan pemasok daya listrik. Sebagai contoh, untuk PLN akan meliputi biaya penyambungan ditambah uang jaminan langganan. Dalam hal bangunan yang menjadi objek penilaian tidak dapat diperiksa sehingga jumlah titik instalasi listrik tidak diketahui secara pasti, maka dapat menggunakan standar jumlah titik sebagaimana terperinci pada tabel. Instalasi air bersih dan air kotor. Instalasi air bersih dan air kotor adalah instalasi air yang tertanam. Pemasangan jaringan sudah memperhatikan prinsip efisiensi bahan. Instalasi air bersih sudah memperhitungkan bak penampungan dengan dimensi standar 60 cm x 60 cm x 120 cm yang terbuat dari bahan batu bata dilapisi keramik. Instalasi air kotor sudah memperhitungkan septic tank dan saluran peresapan. Instalasi air bersih meliputi keran air dengan penampungan dan keran air tanpa penampungan. Instalasi air kotor meliputi air kotor berat dan air kotor floor drain. Air kotor berat meliputi kloset, wastafel, urinoir, dan kitchen sink. Untuk nilai penyambungan ke sumber air ditentukan berdasarkan ketentuan pemasok sumber air. Sebagai contoh, untuk PDAM akan meliputi biaya penyambungan. Dalam hal bangunan yang menjadi objek penilaian tidak dapat diperiksa sehingga jumlah titik instalasi air tidak diketahui secara pasti, maka dapat menggunakan standar jumlah titik sebagaimana terperinci pada tabel. Pelapis dinding. Semua dinding dilapisi dengan penutup dinding. Perhitungan yang dilakukan berdasarkan per meter persegi lantai. Semua material penutup dinding sudah dihitung berikut struktur pemasangannya. Ketentuan besarnya luas lantai dalam perhitungan pelapis dinding adalah sebagai berikut. Pelapis dinding luar dikalikan 35% luas lantai. Pelapis dinding dalam dikalikan 65% luas lantai. Perkerasan. Perkerasan yang dimaksud sini adalah perkerasan di sekitar bangunan yang tidak memiliki nilai struktur dan hanya berfungsi menutup permukaan tanah. Luas perkerasan dihitung berdasarkan luas perkerasan terpasang. Asumsi yang ditetapkan dalam perhitungan perkerasan adalah sebagai berikut. Pekerjaan perkerasan tidak memerlukan rekayasa tanah asli. Untuk perkerasan beton bertulang dan tidak bertulang tebal perkerasan adalah 15 cm. Untuk perkerasan paving block dan aspal sudah termasuk pekerjaan tanahnya. Untuk perkerasan aspal hot mix tebal lapisan atas adalah 3 cm padat. Pagar. Asumsi yang ditetapkan untuk pekerjaan pagar ini adalah
Pagar dibangun di atas tanah yang keras dan tidak memerlukan rekayasa tanah asli atau konstruksi pondasi khusus. Kontur tanah tempat pagar dibangun adalah rata dan tidak bergelombang atau miring. Biaya tidak langsung. Biaya tak langsung adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan di luar biaya konstruksi seperti material, upah, dan sewa peralatan. Biaya tak langsung ini meliputi namun tidak terbatas pada biaya perizinan, PPN, asuransi, dan biaya tenaga ahli. Biaya tak langsung dihitung berdasarkan persentase dari biaya langsung. Besarnya persentase maksimal biaya tak langsung untuk masing-masing kategori dapat dilihat pada tabel.